Pemirsa, kita bertemu lagi malam ini di diskusi Indonesia Lawyers Club. Saya mohon maaf karena semalam mau tandingin band Coldplay, suaranya jadi false. Orang udah datang ke sini suruh tunda. Jadi acara kita paling terlambat malam ini gara-gara si Coldplay tadi. Dan ternyata ALC itu kalah populer dibanding Coldplay. Dan saya kira juga semua partai yang akan ikut pemilu salah pilih nama, harusnya namanya Coldplay. Karena Jakarta lumpuh hari ini. Karuan kampanye bisa melumpuhkan Jakarta. Sekarang kita bahas isu yang paling ramai, yaitu tiba-tiba kubu Prabowo Gibran mengumumkan bahwa mereka akan menang satu putaran. Semua bertanya gimana caranya. Karena selama ini kita berpikir kekuatan imbang antara tiga kubu. Kok tiba-tiba dari kubu Prabowo Gibran mengatakan menang satu putaran. Padahal Gibran sendiri baru muncul di gelanggang dibanding Anies atau Muhaimin ataupun Ganjar dan Pak Mahfud. Dan yang pertama mengumpankan bola bahwa pasangan Prabowo dan Gibran akan menang satu putaran, itu tiada lain adalah gelandang dari kubu Prabowo dan Gibran, yaitu M. Kodori. Jadi dia beri umpan lambung namanya. Tinggal striker masukin. Lah, kok Anda bisa mengagetkan begitu? Dari mana itu hitungannya? Metodologi apa? Dari survei Anda bilang satu putaran lewat. Ya kalau gitu gak usah aja pemilu udah. Kita langsung aja. Daripada buang-buang duit. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Karni. Suaranya habis gara-gara nonton God Bless reuni 50 tahun itu. Kalau bilang nonton Coldplay saya nggak yakin kan. Tapi kalau nonton God Bless ya kira-kira satu generasi lah. Iya. Ya itu. Benar. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai Pilpres 2024 satu putaran. Sebetulnya saya tidak mengatakan pasti satu putaran. Saya mengatakan berpotensi satu putaran. Berpotensi satu putaran. Tapi hitungannya itu jelas banget loh. Iya. Di atas 51. Iya Bang. Nah jadi saya sendiri sebetulnya surprise juga dengan perkembangan situasi politik mutakhir begitu. Karena kalau bicara hasil-hasil survei sebelum Gibran dicalonkan, memang peta suaranya itu kelihatannya akan dua putaran. Pada waktu itu kan angka-angka antara Ganjar dengan Prabowo itu relatif kurang lebih sama ya distribusinya. Beda-beda tipis lah. Misalnya kalau Prabowo 35, Ganjar 34 atau sebaliknya. Kemudian Anies ya tetap sekitar angka 20%. Nah saya orang yang dari jauh-jauh hari mengatakan bahwa pemilu tahun 2024 ini pertama-tama bukan ditentukan oleh calon presiden itu sendiri. Ini tesis saya ya, kalau nggak setuju ya tentu boleh-boleh saja. Struktur suara tahun 2024 itu ditentukan oleh sikap masyarakat kepada Pak Jokowi. Jadi kalau masyarakat Indonesia yang puas kepada Jokowi itu 80%, maka peluang bagi Mas Anies untuk mendapatkan suara lebih dari 20% itu memang sulit. Karena kolam suaranya adalah 20% yang tidak puas itu, begitu. Nah, yang 80% yang puas itu
sampai dengan Mas Gibran belum dideklarasikan sebagai cawapresnya Pak Prabowo, itu terbagi dua. Kenapa terbagi dua? Karena memang selama ini Pak Jokowi istilahnya itu memberikan kesan bahwa beliau itu merestui dua-duanya gitu ya sebagai calon. Dan saya kira bisa dikonfirmasi dengan banyak teman-teman lah yang mengatakan bahwa Pak Jokowi dekat dengan Ganjar tapi juga dekat dengan Pak Prabowo. Nah, karena dua orang ini kredonya adalah melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, maka kemudian ya tadi suara yang 80% itu terbagi kepada dua nama ini. Nah, dilalah begitu Gibran dicalonkan sebagai wakilnya Pak Prabowo, itu kemudian menjadi semacam kode keras lah bagi pendukungnya Pak Jokowi, terutama pendukung Pak Jokowi yang bukan pemilih PDIP ya. Kan pendukung Pak Jokowi itu ada yang pemilih PDIP tapi ada juga yang tidak gitu. Itu menjadi pesan bagi mereka untuk kemudian mengalihkan suaranya kepada Prabowo. Dan itu yang saya kira dijelaskan oleh beberapa teman, misalnya seperti Burhan Muhtadi, Indikator, atau kemudian misalnya Hanta Yuda, ya Poltreking atau Populi Center, begitu. Nah, saya mengkonfirmasi juga dengan data-data yang dirilis oleh beberapa lembaga. Saya merekap ada sekitar 7 lembaga yang melakukan survei pasca deklarasi. 7 survei itu 5 survei lewat tatap muka dan 2 survei telepon. Ini saya rekap ya. Nah, ada Patra Data yang didirikan oleh Akbar Faisal, lalu kemudian ada lembaga saya sendiri Indobarometer, lalu ada Carta Politika, Yunarto Wijaya, lalu ada Poltreking, Hanta Yuda, lalu ada Populi Center, lalu ada SMRC. Yang SMRC ini bukan rilis resmi ya, tetapi yang beredar dan pihak SMRC mengatakan itu bukan dari kami. Nah, kalau saya menganggap itu bukan dari kami, datanya memang dari beliau, tapi beredarnya bukan dari SMRC begitu. Kemudian dari Indikator. Nah, ini saya melihat ada pola temuan yang menarik, di mana pola survei yang turun pada akhir Oktober dengan awal November, itu tren suaranya melebar. Jadi yang akhir-akhir Oktober itu seperti Indobarometer selisihnya itu sekitar 8% lah. Tetapi kemudian yang surveinya di awal November, seperti misalnya Populi, selisihnya udah 20%, angkanya 43-23. Atau yang SMRC itu bahkan 2 kali lipat, 22%, 45 banding 22,9 begitu. Nah, semua survei ini sebetulnya tidak ada yang sudah 50%, makanya saya katakan bahwa ini baru potensi, tetapi kalau kita di lembaga survei dan kita sering melihat hasil pemilu ya, pemilu presiden, lihat data pemilu presiden, data pilkada, kita juga bukan cuma lihat angka absolut, kita juga lihat tren Bang Karni. Nah, jadi trennya ini tren melebar, dan tren melebar ini kalau linear dia ya, kalau linear, ceteris paribus, maka kemudian angka 40 ini bisa akan tembus ke angka sampai ke 50% begitu. Apakah kemudian nanti akan betul-betul tembus angka 50%, waktu yang akan membuktikan ya. Dan kita pada hari ini sudah masuk fase di mana kemarin ditetapkan nomor urut, dan sebentar lagi teman-teman semua akan mulai bekerja di lapangan. Tantangan bagi Pak Prabowo adalah bagaimana suaranya terus naik. Mas Ganjar bagaimana menahan penurunan ya, karena naiknya Prabowo dan turunnya Ganjar itu adalah sesuatu yang niscaya. Kalau istilah saya ini bejana berhubungan. Bejana berhubungan. Kalau Anies itu bejananya beda. Bejananya beda. Bejana berhubungan karena sama-sama kolamnya kolam yang puas kepada Pak Jokowi, kolam keberlanjutan begitu. Nah, naiknya Prabowo ini kemudian apakah terus diiringi oleh penurunan Ganjar, apakah Ganjar bisa rebound, dan di sisi yang lain apakah Mas Anies juga bisa meningkat suaranya, sehingga meningkat suaranya Mas Anies itu bisa menahan naiknya suara dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka begitu. Jadi kalau lihat hasil survei beberapa teman, trennya meningkat. Nah, saya pribadi memang menemukan juga di dalam
dalam survei bahwa Pak Prabowo itu memang potensi menangnya paling besar pada hari ini. Pertama dari tingkat kesukaan dia sudah paling tinggi. Ya. Kalau tingkat pengenalan memang Ganjar dengan Anies belum setinggi Prabowo, tapi sudah 90-an% kalau di data saya. Jadi itu udah bukan variabel lagi ya. Kalau dulu-dulu misalnya ketika Ganjar itu tingkat pengenalannya masih 60-70%, bisa saja berteori bahwa tingkat pengenalannya belum sama, nanti kalau tingkat pengenalan udah sama, Ganjar suaranya akan melewati Prabowo. Tapi menurut saya teori itu sekarang udah nggak berlaku, karena tingkat pengenalan Ganjar itu sudah setara dengan Prabowo. Yang kedua, saya menemukan untuk urusan evaluasi kepribadian, kemampuan, itu tidak semuanya Prabowo unggul, tetapi dia dominan. Nah, biasanya kalau di pilkada ada evaluasi kepada kandidat yang dominan, dia peluang menangnya menjadi besar. Dan yang ketiga, ada pola yang menarik nih, survei 2024 ini Bang. Di mana alasan paling banyak masyarakat memilih presiden itu adalah tegas. Tegas paling tinggi, lalu kemudian merakyat, lalu kemudian pintar, ya, lalu berwibawa. Nah, ini penting karena apa? Tahun 2014-2019, alasan paling dominan itu merakyat. Nah, pada waktu itu merakyat identik dengan Pak Jokowi. Nomor 2 tegas, itu identik dengan Pak Prabowo. Nah, kenapa Pak Jokowi menang? Karena ya yang mau presiden merakyat itu paling banyak, lebih banyak daripada tegas. Tahun ini, ya setidaknya dalam temuan survei Indobarometer, alasan tertinggi pertama adalah tegas. Dan menurut saya itu indikasi kuat bahwa Pak Prabowo akan menang Pilpres 2024. Apakah kemudian bisa satu putaran atau tidak? Ya ini adalah sesuatu yang betul-betul baru ya. Betul-betul baru dan saya kelihatannya berencana untuk membangun gerakan nih. Satu putaran. Dengan alasan satu, supaya menghindari polarisasi pada putaran kedua. Kalau ada 2 putaran, saya khawatir polarisasi seperti 2014-2019 itu akan terulang lagi, ya. Misalnya ya, yang lolos putaran kedua Prabowo dengan Ganjar, ya. Maka kemudian Prabowo akan menjadi Ganjar menjadi calon nasionalis, ya. Prabowo dicap calon Islam. Balik lagi kayak dulu. Kalau Prabowo lawan Anies calon Islam. Ya, Prabowo jadi calon Kristen. Dulu Pak Jokowi dicap calon Kristen. Pak Jokowi bukan Kristen. Nah, kalau Pak Prabowo ini banyak keluarganya Kristen begitu. Jadi polarisasi itu sekarang belum terlalu terasa karena masih 3 calon. Tapi begitu 2, dugaan saya nanti akan mengeras itu pembelahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kalau ini cuma 1 putaran, berarti pilpresnya itu ya bulan Februari, nggak ada perlu bulan Juni. Dan artinya kepastian politik juga akan lebih cepat, ekonomi bisa lebih tumbuh, investor yang menahan investasi bisa cepat melakukan investasi lagi karena hasil pemilu sudah ketahuan. Dan yang ketiga tentu saja adalah penghematan, ya. Saya mendapat informasi bahwa biaya untuk Pilpres putaran kedua itu sekitar 17 sekian triliun, begitu ya. Itu kalau dipakai untuk bantuan sosial tentu akan bisa bagi banyak keluarga, bisa puluhan juta yang mendapatkan bantuannya dan ya balik lagi itu akan bisa menghemat anggaran negara. Jadi insya Allah setelah melihat data ini, M. Kodari akan tampil lagi dengan gerakan 1 putaran saja, 2024 selesai. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dalam survei Anda itu kan meramalkan sekitar 40-an. Tapi dengan dijumlahkan suara di survei yang abstain, yang belum memilih, Anda jumlahkan semuanya itu jadi 51 lebih untuk Prabowo. Oh enggak Bang, jadi kalau di survei saya itu kan angkanya Prabowo Gibran 34, kemudian Ganjar Mahfud 26, Anies Muhaimin 18, tidak tahu rahasia belum menjawab 21%. Nah 21 ini Anda kumpulin. Kalau didistribusikan secara normal ya, artinya bukan dibagi rata 3, tetapi yang besar dapat besar, yang kecil dapat kecil, itu angkanya kira-kira 43, 33, 23.
Nah, disitulah saya katakan bahwa angkanya belum sampai 50%, Bang. Makanya ini adalah potensi Pilpres satu putaran, tapi belum satu putaran. Ya, yang abstain Anda jumlahkan. Ya, Jadi potensi tadi terjadi kan? iya. Artinya satu putaran tadi terjadi. Potensi satu putaran. Iya. Ya. Ini dasarnya metodologi. Atau Statistik, Pak. Statistik. Ya. Bukan- Tapi sebetulnya begini, bukan kalau kita asumsi ini. mau bandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain, sebetulnya ya proyeksi dari saya itu nggak akan beda jauh. Misalnya lembaga Populi Center misalnya ya, ini kan 43, 23, 22. Tidak tahu rahasia belum menjawab 11%. 11% ini kalau dihitung secara kalau didistribusikan secara normal, hemat saya ya nggak jauh-jauh lah dari angka yang saya miliki kalau dibuat proyeksi. Atau misalnya satu lagi misalnya indikator ya. Indikator itu kan Prabowo Gibran 39,7, Ganjar Mahfud 30, Anies Muhaimin 24, tidak menjawab rahasia 6%. Nah 6% ini kalau didistribusikan secara proporsional, dugaan saya sama angkanya sekitar 40, 30, dan 20-an. Begitu Bang kira-kira Bang? Ya saya kan tadi bilang Anda itu gelandang ya. Ya. Karena tiba-tiba ada bola lambung yang Anda lambungkan. Tinggal strikernya masukkan. Dan ini bukan sekali ini. Iya. Anda gerakan aksi Anda itu kan dimulai dari presiden 3 periode. Iya Bang. Habis itu presiden dicalonkan lagi Iya. jadi wapresnya Prabowo. Iya. Hah? Jokpro. Jepro. Iya Bang. Sekarang ada lagi. Iya. Ini dasarnya asumsi atau apa? Kalau saya kan berangkat dari satu permasalahan Bang. Kalau ingat dulu 3 periode itu saya mengantisipasi polarisasi ekstrim pada tahun 2024 ini. Dan waktu itu saya melihat yang namanya komitmen atau kampanye pemilu damai itu sebetulnya tidak akan mampu mencegah adanya polarisasi. Jadi teori saya pada waktu itu adalah polarisasi bisa dicegah kalau calon tunggal lawan kotak kosong. Karena kotak kosong nggak bisa pidato Bang. Gitu. Nah, calon tunggal itu cuma bisa tercapai kalau calon yang kuat, dan calon yang terkuat itu menurut saya adalah Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi harus rangkul Pak Prabowo, karena Pak Prabowo kalau nggak dirangkul, maka Prabowo pasti akan maju sendiri karena partainya besar. Nah, partainya besar, ya dia maju sendiri, polarisasi akan tercipta lagi. Jadi sia-sia. Makanya kalau Kodari itu bukan hanya bicara 3 periode, tetapi bicara Jokowi bersama Prabowo. Karena itu satu-satunya syarat supaya bisa terciptanya kotak kosong, Bang. Ya, tapi kalau Anda bicara polarisasi, setiap ada 2 calon, Iya, apakah dasarnya ideologi, iya, mungkin daerah, Iya. atau apa, Iya. pasti polarisasi. Iya, Bang. Makanya harus dilawan dengan kotak kosong. Karena kotak kosong tidak punya agama. Kotak kosong tidak punya suku, Bang. Iya betul. Tidak bisa dieksploitasi. Ya kalau nggak mau polarisasi, kita presiden seumur hidup aja. Oh enggak Bang, rakyat harus diberikan kesempatan untuk memilih Bang. Rakyat harus diberikan kesempatan untuk memilih Bang. Kan begini Bang, kalau ada 2 pilihan, calon tunggal lawan kotak kosong, masyarakat masih punya pilihan. Kalau dia nggak suka dengan paslon yang ada, dia akan memilih kotak kosong. Dan sudah pernah terjadi di Kota Makassar, antara calon tunggal lawan kotak kosong, yang menang kotak kosong Bang. Bisa. Iya Bang, jadi rakyat itu punya pilihan. Kalau dia nggak percaya dengan calonnya, dia bisa pilih kotak kosong Bang. Di situ tetap ada otonomi pemilih dan di situ tetap ada demokrasi. Bagaimana tanggapan Anda sekarang kubu lain nganggap akan ada kecurangan-kecurangan. Kecurangan seperti apa itu yang akan terjadi? Kalau itu bukan wilayah saya Bang. Bukan wilayah saya Bang. Anda dijawab oleh kan kubu begini. lain. Kalau saya Bang, analisa itu didasarkan kepada perilaku pemilih Bang. Ingat survei saya, analisa saya ini didasarkan kepada hasil survei. Bagaimana misalnya masyarakat orientasinya itu orientasi dukungan tertinggi kepada Pak Prabowo. Bagaimana kemudian kolam suara terbesar di Indonesia pada hari ini namanya Jokowi. Dan begitu ada seorang Gibran bersama dengan Prabowo, maka kolam suara yang paling besar itu akan mendukung atau bergabung dengan Prabowo. Memang ada teman saya misalnya kayak Burhan yang mengatakan Gibran itu
bisa jadi satu nilai plus tapi bisa juga minus. Dia bisa jadi pedang bermata dua, begitu. Nah, ada dua tesis yang kemudian bekerja kan sebelum adanya hasil survei. Tetapi Burhan sendiri mengakui ternyata realita di lapangan ini bukan pedang bermata dua, ini golok yang sangat tajam, begitu. Iya, kenapa? Begitu ini dipasangkan, ternyata suara yang melari kepada Prabowo besar sekali dan ada dua kolam suara yang datang kepada Prabowo. Pertama yang puas dengan Jokowi, yang kedua dari kalangan anak muda, dan itu saya baca laporannya Indikator, memang kelihatan sekali tuh yang usia Gen Z, milenial, terutama Gen Z ya, itu berbondong-bondong, itu sangat tidak proporsional tuh suara Gen Z itu di antara tiga pasangan ini. Seingat saya angkanya bahkan sampai 50% lebih sudah Gen Z. Kalau pilpresnya itu cuma diikut oleh Gen Z, sudah satu putaran ini. Apalagi kalau umur 16 ya. Itu tidak bisa dikonfirmasi Bang, karena tidak dijadikan responden survei, ya kan. Syarat responden survei itu seperti syarat pemilih berusia 17 tahun atau sudah menikah, gitu Bang. Baik. Ya karena saya bukan bukan pakar politik, maka malam ini saya undang guru besar ilmu politik, Pak Ikrar Nusa Bakti. Izin Bang, sebelum ke beliau saya tambahkan satu hal. Masih ada. Sebetulnya realita tiga pasangan satu putaran itu bukan tidak mungkin terjadi, karena memang sudah terjadi tahun 2009. Waktu itu ada SBY, ada Pak JK, ada Ibu Megawati, dan Pak SBY pada waktu itu mendapatkan angka 60%. Kalau tren ini terus meningkat, bukan mustahil dalam 3 bulan ke depan pasangan Prabowo dan Ganjar juga Prabowo dan Gibran bisa juga mencapai angka 60%. Baik, sekarang saya ingin pencerahan dari Profesor Ikrar. Ya, terima kasih. Mantan Duta Besar. Terima kasih Bang Karni. His Excellency Ambassador Tunisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berusaha untuk mencerna jawaban-jawaban dari Bung Khodari ya. Nah saya kemudian Khodari. Saya jadi bertanya nih Bang Karni. Beliau itu masih menjadi aktivis politik ya atau menjadi pollster gitu kan. Kenapa demikian ya? Karena beliau kan juga udah pernah menjadi aktivis politik 3 periode ya. Dan beliau sendiri mengakui ya bahwa gagal gitu kan. Nah, sekarang beliau melakukan suatu survei dengan hasil yang begitu katanya meyakinkan ya. Tapi di lain pihak di antara jawaban tadi beliau juga akan turun ke lapangan gitu ya. Untuk kemudian mempropagandakan satu putaran 51%. Nah itu kemudian jadi pertanyaan saya nih ya. Bagaimana kemudian hasil surveinya itu bisa netral atau enggak gitu loh. Dui fungsi kali. Di fungsi. Ya Bang, jadi kayak tentara ya deh. Bang, yang survei bukan cuma saya Bang ya. Banyak lembaga lain iya. Bang. Saya nggak bicara mengenai survei lain. Tapi karena Anda tadi mengatakan habis ini mau turun ke lapangan untuk mengkampanyekan satu putaran 51%, nah itu yang menjadi satu pertanyaan saya gitu kan. Nah kemudian ya pertanyaan kedua adalah apakah survei ini dilakukan setelah MK mengadakan pertemuan, pertimbangan dan juga memutuskan apa yang terjadi dengan kasus due process yang ada di Mahkamah Konstitusi kan. Sebab kalau itu kemudian juga dihitung, saya yakin akan ada perubahan ya. Kemudian kalau tadi Bung Khodari mengatakan trennya sudah pernah terjadi di era Pak SBY, jangan lupa ya, Pak SBY mendapatkan nilai yang cukup tinggi itu pada saat itu masa kedua jabatan beliau sebagai presiden ya. Itu no wonder ya, saya katakan no wonder karena yang di 2004 ya, itu kan pemilu pertama dia nggak seperti itu, tapi yang pemilu kedua bisa saja seperti itu karena ada faktor elektabilitasnya yang memang lebih tinggi ya. Kemudian juga faktor Partai Demokrat waktu itu juga boleh dikatakan percaya diri dan sebagainya. Belum lagi posisi beliau sebagai presiden yang mau tidak mau akan berpengaruh ya.
Nah, jadi begini Bung Khodari ya, saya melihat bahwa tren ini bisa dipatahkan. Tadi saya katakan satu, gara-gara adanya apa istilahnya itu putusan Mahkamah Pertimbangan MK, ya, Mahkamah Kehormatan MK, ya, Majelis Kehormatan MK. Yang kedua ya, itu majalah yang Bang Karni dulu pernah ada di situ ya, majalah Tempo ya, yang di dalam editorialnya berapa hari yang lalu galaknya uzubillah min dzalik ya, lebih galak dibandingkan saya sebagai pengamat politik ya, dan saya nggak perlu membacakan kalimat itu ya, itu waduh sangat sadis itu pernyataan pasangan Prabowo dengan Gibran itu ya. Jadi itu juga pasti akan berpengaruh ya, akan berpengaruh. Kemudian ya Bung Khodari, Anda jangan lupa ya bahwa seakan-akan itu Anda bekerja dalam ruang yang kosong ya. Enggak, saya yakin teman-teman dari pasangan Anies dengan Muhaimin Iskandar, terlebih lagi pasangan Ganjar Mahfud MD itu akan mendengarkan apa yang yang diucapkan oleh Anda, dan pasti akan ada gerakan-gerakan tersebut ya. Saya ingin mengutip saya mengutip dari seorang anggota Partai Golkar yang mengatakan ya pada saya ya, Maman Abdurrahman ya, dia bilang, Mas Ikrar, itu ya hasil survei yang tinggi-tinggi itu kadang-kadang menina-bobokkan. Dia bilang, gue nggak mau lihat tuh survei kayak gituan tuh, gue kerja aja gitu kan. Itu satu hal ya. Kenapa demikian? Sebab biasanya itu yang namanya partai ataupun gabungan partai, gara-gara dia melihat surveinya udah tinggi, dia lupa untuk bekerja. Jadi bisa terjadi itu ya. Dan kemudian faktor lain yang juga sangat penting, jangan lupa orang itu ketika ditanya oleh pollsters atau surveyor, bisa saja dia mengatakan bahwa ya saya akan pilih ini, saya akan pilih itu dan sebagainya dan sebagainya. Tapi lagi-lagi masih ada di bawah kepala pikiran dia ya. Ketika dia berada di bilik suara, bisa saja pilihan itu berubah ya. Atau 40% yang ada di dasar pikiran dia itu akhirnya menentukan pilihan yang lain ya. Jadi itu Bang Karni. Jadi saya melihat tren ini bisa berbalik ya. Dan saya juga percaya yang tadi sudah disebutkan oleh Bung Khodari sendiri ya, bahwa Gibran itu bisa menjadi faktor plus, tapi juga bisa menjadi faktor minus, khususnya sejak adanya putusan dari Mahkamah Kehormatan MK, gitu Bang. Ya, tapi kalau dari sebagai guru besar, apa mungkin bisa satu putaran? Jadi kami berapa kali berdiskusi ya, secara logika itu hampir tidak mungkin Bang. Kenapa demikian? Karena kita tahu ini pemilih di Indonesia itu benar-benar sudah terbagi ya. Jadi kalau misalnya seseorang atau satu pasangan itu bisa mendapatkan 51%, ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada intervensi kekuasaan ya. Dan di sini memang kalau Bung Khodari mengatakan bahwa ada faktor Jokowi di sini ya, belakangan Pak Jokowi itu setelah membuka dirinya, membuka kedok dia bahwa memang yang didukung oleh dia itu adalah Prabowo. Saya beri contoh misalnya pernyataan Bung Khodari tadi mengatakan bahwa orangnya harus tegas, orangnya kuat, orangnya begini. Dulu Pak Jokowi nggak pernah menyebut siapa yang dia maksud. Tapi dalam 2 kali pernyataan terakhir ya, baik itu di perkumpulan pencaksilat di di Taman Mini ataupun di dalam ulang tahun Partai Golkar ya, partainya Nusron Wahid ya, di situ tegas-tegas menyatakan tampaknya memang pilihan presiden itu adalah Prabowo ya. Padahal kita tahu dia selalu berbusa-busa mengatakan saya akan netral, saya dukung 3 pasangan calon, tapi ternyata sekarang sudah tegas bahwa dia mendukung Prabowo. Saya juga nggak tahu kenapa pernyataan itu akhirnya dikeluarkan ya. Apakah memang karena tadi saya katakan ada suatu titik balik di dalam dukungan masyarakat ya, baik itu kepada Anies Muhaimin ataupun kepada Ganjar dan Prof. Mahfud MD gitu.
Ya, tapi akibat dari pernyataan itu kan dua kubu lain menduga akan terjadi kecurangan Ya. dalam pemilu. Ya. Bahkan Bu Mega lebih jelas lagi. Jangan terjadi lagi kecurangan. Berarti pernah. Ya. Apa tanggapan? Ya, jadi begini, Bang Karni lebih ini dari saya ya, lebih aware daripada saya karena Bang Karni itu hidup jauh lebih lama dibandingkan saya, mengalami masa order baru lebih lama daripada saya ya, dan pasti tahu lah ya apa yang terjadi pada era Soeharto ya, bahwa misalnya kita akan perlu ke Soeharto lagi. Kenapa? Setelah reformasi kecurangan itu terjadi. Justru itu, jadi tadi saya terus terang ya, saya tadinya membayangkan bahwa lengsernya Pak Harto pada 21 Mei 1998 itu adalah akhir dari kediktatoran militer, ya, akhir dari otoritarisme pemerintahan, dan juga akhir dari penggunaan tentara dan polisi dan juga aparat ASN ya di dalam proses pemilu. Tadinya saya berpikiran demikian ya. Ini 2024 ini adalah suatu langkah baru menuju mature demokrasi dan juga menuju di mana pemilu itu benar-benar jujur, adil, langsung, umum dan rahasia. Tapi ternyata dengan adanya perubahan di dalam sikap politiknya Pak Jokowi yang akhirnya ingin supaya anaknya menjadi penerus dia, itu hancur lebur tuh Pak. Ya, jadi Bang, jadi hancur lebur lah proses demokrasi kita. Putarlah itu yang namanya demokrasi itu, reformasi yang harusnya tinggal satu langkah lagi menjadi balik ke sebelum 98. Jadi pada saat itu kita tahu ya, kalau misalnya PDI dan juga P3 itu dulu adalah pelengkap penderita di dalam, dia bukan pelengkap penyerta, dia adalah pelengkap penderita di dalam pemilihan umum ya. Bahkan kalau Bang Karni masih ingat ya, pada tahun 1987 ketika Megawati diangkat oleh Mas Suryadi ya menjadi anggota PDI, dan pada pemilu itulah suara PDI melonjak ke atas, bahkan melebihi suara dari P3, lebih sedikit turun dibandingkan Golkar. Tapi Bang Karni masih ingat hasil pemilu pada tahun itu tetap menunjukkan PDI itu ada di dalam papan bawah. Itulah memori Megawati yang menurut saya menyebabkan hal itu jangan sampai terjadi di era reformasi yang sudah 25 tahun ini. Baik, tapi sekarang ini gara-gara dibilang nggak ada polarisasi. Polarisasi sebetulnya. Pihak kubu Prabowo, Ganjar, Gibran. Dua partai lagi saya lihat udah kayak PDI, P3 dulu lagi. Ya, kalau buat saya sih namanya pemilu tuh pasti akan terjadi polarisasi. Tapi persoalannya bagaimana para pemimpin partai politik itu mengelola konflik di dalam pemilu itu sendiri ya. Dan buat saya itu polarisasi yang terbesar itu adalah 2019 yang lalu. Dan mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi di era pemilu 2024 dan seterusnya. Justru bicara konflik tadi, banyak masyarakat sekarang, bahkan pengamat, itu yang cemas bahwa kejadian sekarang ini udah mendekati ke konflik yang bisa menyebabkan chaos. Gimana menurut? Saya termasuk orang yang tidak menginginkan hal itu terjadi, Bang. Tentu. Kenapa demikian? Kita akan mundur. Betul. Setback. Tapi lagi-lagi pernyataan Bang Karni itu bisa terjadi kalau kemudian Presiden Jokowi tetap kekeh ingin menjadikan anaknya menjadi calon wakil presiden dan jadi wakil presiden, dan kemudian menggunakan berbagai cara ya, baik sebelum pemilu maupun setelah pemberian suara itu, dan ternyata kemudian terjadilah kecurangan-kecurangan itu. Saya tidak menafikan akan terjadi yang disebut dengan persoalan melawan dari pihak yang boleh dikatakan dikalahkan itu, khususnya di akar rumput. Kenapa demikian ya? Kalau tadi saya lihat ya, ini teman-teman kan
berbagai partai. Ternyata ini juga harus diketahui oleh masyarakat, yang namanya elit politik itu bisa berkonflik tapi juga bisa berkawan. Sementara pada tataran akar rumput, ketika kemudian mereka sudah mendukung salah satu pasangan calon dan kemudian pasangan calon yang satu bisa menang tapi yang satu dicurangi, itu bukan mustahil akan terjadi yang disebut dengan pertarungan di kelas bawah itu, Bang. Saya kira tidak kelas bawah, kelas menengah pun begitu. Kelas menengah pun demikian, ya, kelas atas pun demikian, Bang. Bisa putus teman. Sekarang saya ingin dengar dari tim sukses Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Apa pendapat? Pulang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di kesempatan yang baik ini, Pak Karni Ilyas dan Bapak-bapak narasumber, Prof. Ikrar Nusa Bakti. Pertama-tama, saya melihat ini kok ada ketakutan bertanding sebelum pertandingan dimulai. Seakan-akan sudah menjustifikasi kalau nanti kita menang, dipastikan curang. Ini kan sebetulnya orang atau mental yang tidak siap bertanding. Mentalitas seperti ini. Padahal demokrasi itu, kalau kita mengusung demokrasi itu memang kompetisi. Dan kompetisi itu ya memang harus siap bertanding. Jadi seakan-akan jangan dibuat framing, jangan dibuat propaganda. Kalau nanti kemudian Prabowo Gibran menang 51% atau 50, misal, dipastikan ada kecurangan. Padahal yang namanya kecurangan itu adalah tindakan kriminal. Semua orang sepakat bahwa kecurangan itu adalah kriminal. Di dalam kriminal itu adalah bentuk tindak pidana. Dan kalau kita bicara kriminal, ada dalil yang mengatakan bahwa in criminalibus probationes beden luce clariores. Di dalam kita melaksanakan menuduh tuduhan tindakan-tindakan kriminal, Pak Karni tahu, bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Jadi yang namanya menuduh orang curang itu, mohon maaf kata, tidak bisa dengan menggunakan kata-kata katanya. Saya mendapatkan informasi. Itu namanya tidak terang. Jangankan cahaya, lilin pun tidak di situ. Kalau hanya mengatakan itu. Ini jelas kalau kita mau mengacu ini. In criminalibus probationes beden luce clariores. Saya bukan orang fakultas hukum, tapi belajar sama Pak Karni Ilyas berkali-kali di ILC jadi paham hukum begitu. Betul lah Pak Karni ini? Nah karena itu Bapak sekalian, kita ini partai-partai yang mengusung Prabowo Gibran ini partai duafa dalam kekuasaan. Selama 10 tahun ini partai yang partai yang nggak punya akses kekuasaan lebih. Kekuasaannya aksesnya pas-pasan. Yang lebih ya mohon maaf kata, saya nggak mau sebut. Ya kan? Pak Seratin. Hah? Sebut dalam bahasa Latin aja, Sudah Pak. tanya Pak Masinton kalau soal itu. Ya kan, kalau soal itu kita nggak punya kekuasaan lebih, Pak. Ya kan? Kita sama-sama tahu. Dan kalau hari ini beredar foto-foto, video-video di TikTok dan sebagainya, yang sudah terang-terang sebelum mulai ini ada pengkondisian, PNS melakukan dukungan-dukungan itu malah justru siapa? Ya kami nggak mau sebut.
Tapi yang jelas bukan kita. Kita ini partai duafa kekuasaan. Nggak punya akses kekuasaan kita ini, partai-partai kita ini. Golkar misal, partainya adalah menterinya Menko Perekonomian sama Perindustrian. Bagaimana punya instrumen untuk melakukan manipulasi politik? Apalagi di situ PAN, ya kan? Perdagangan. Manifest itu juga nggak punya instrumen, namanya juga orang maritim, masa ada di laut, ada di laut ada suara, TPS di laut nggak ada TPS. Nggak ada TPS itu di laut itu nggak ada. Yang jelas yang ada TPS itu ada di lapas itu ada TPS. Itu. Jadi menurut bapak-bapak sekalian, ya kan? Bagi kami Pak, yang ada di timnya Prabowo Gibran ini, yang namanya pemilu adalah kompetisi dan niat kita ikut pemilu tujuannya adalah selain ikut berkompetisi adalah menang secara bermartabat. Menang secara elegan. Itu yang kita tuju. Kalau bisa menang satu putaran, alhamdulillah kita sujud syukur. Ya kan, kalau memang belum bisa menang satu putaran, kita lanjutkan, namanya kita juga pejuang. Tidak ada soal, biasa. Ya kan, kami tidak akan nuduh-nuduh ada kecurangan dan sebagainya, biasa bos. Dalam pertandingan itu, yang kalah selalu, coba lihat pemain klub, pemain badminton kita sama ini seperti pemain badminton, kalau kalah dalam pertandingan, kalau enggak arah angin yang salah, wasit curang, kemudian apalagi koknya itu lambat dan sebagainya itu. Ini tanda udah kalau main ya main aja. Main aja medan cuacanya kayak apa kita hadapi. Yang jelas kita komited. Kita komited bahwa mengikuti proses demokratisasi ini. Ya kan, saya sedikit ingin menambah apa yang disampaikan oleh guru kami ini, Profesor Dr. Ikrar Nusa Bakti. Ini guru kami ini, mohon maaf Prof. Ya kan, kita ini. Belum sudah menuduh nanti Pak Jokowi akan memaksakan. Ya kan, memaksakan. Ada di Amerika Pak. Katanya sekarang. Memaksakan, harus menang. Pak, saya katakan ya, ini pemilu langsung. Pemilu langsung itu yang memilih rakyat. Di Indonesia ini, bapak-bapak yang lahir di tanah Jawa, Pak Romi, ya kan, sayangnya Pak Romi ini nggak pernah punya desa karena tinggal di kota, sehingga nggak pernah mengikuti pilihan kepala desa. Ya kan, saya ini yang pernah berkali-kali ikut pilihan kepala desa. Masinton ya nggak tahu di Batak sana ada pilihan kepala desa apa tidak. Pak Ari saya nggak tahu juga, ada kan. Di kampung-kampung ini sama sudah terbiasa pilihan kepala desa, anaknya lurah ikut menggantikan dia. Suaranya juga tetap satu lurah itu Pak. Memang kalau kemudian mentang-mentang ada Pak Jokowi anaknya ikut terus Pak Jokowi bisa bem salah bem coblosannya dia satu suara nyoblos langsung berubah menjadi 10 juta. Ya tetap aja satu suaranya Pak Jokowi. Oh yang memilih itu semua, pemilu itu haknya presiden sama. Memang kalau kemudian Profesor Dokter seperti Ikrar Nusa Bakti, satu suaranya berubah menjadi 1.500. Ya enggak juga, satu juga. Terus di mana letaknya itu? Wong ini bukan jabatan yang sifatnya appointed kok. Kecuali kalau Profesor Ikrar Nusa Bakti kemudian dipilih menjadi rektor UI, ngangkat anaknya atau istrinya menjadi dekan, itu nepotisme. Pak Jokowi, presiden, kayak dulu Pak Harto ngangkat anaknya menjadi menteri sosial, elected, itu namanya appointed, itu namanya nepotisme. Bupati mana ngangkat anaknya menjadi kepala dinas, itu nepotisme. Lawang ini nyalon, dia punya hak nyalon, kemudian dia dipilih oleh rakyat, dan itu di hampir seluruh kepala desa di Indonesia, desa-desa ya seperti itu, nggak ada yang protes. Dan sebagian besar juga kepala desanya, teman-temannya Pak Masinton dan Pak Masinton juga nggak protes kok. Ketika ada pilihan kepala desa itu. Nah, ini aja, kita fair-fair saja. Bagi kami biasa-biasa saja ini. Kami itu jangankan mau mau bapak-bapak membuat opini kalau kita mau dikatakan menang.
Belum bertanding kok sudah dijustifikasi. Seakan-akan kalau kita menang, pasti curang gitu. Pak, kita ini sekali lagi berpikir caranya curang aja nggak bisa. Gimana caranya kita berpikir melaksanakan curang? Caranya itu nggak bisa. Saya malah ingin belajar sama Pak Masinton. Tolong ajarin kami caranya bagaimana Pak Masinton. Jangan-jangan Pak Masinton pengalaman soal begini. Diajarin aja kami itu. Atau jangan-jangan Pak Willy pengalaman. Yang pengalaman itu Orde Baru, Pak. Ya Orde Barunya sudah wafat, Pak. Ya, tapi An-Nasirnya masih. An-Nasirnya siapa? Masa sampean menuduh saya Orde Baru? Ya, mentang-mentang saya di Golkar itu Orde Baru udah pada wafat, Pak. Di situ Pak Orde Barunya, Pak. Nah, saya kira itu, Pak. Jadi kalau kita ingin mengusung demokrasi, sekali lagi kami menghimbau kepada bapak-bapak sekalian, yuk kita berkompetisi, adu gagasan, adu program, adu jualan masa depan Indonesia. Tidak usah jualan masa lalu Indonesia. Sudah saatnya kita ini berpikir tentang masa depan Indonesia. Dan kami yakin, ya kan, kami percaya diri, kenapa? Karena kami ini adalah mengusung tentang dua simbol yang kami usung. Pertama adalah simbol rekonsiliasi. Bagaimana kekuatan Pak Jokowi menyatu dengan kekuatan Pak Prabowo. Kenapa? Kami tidak ingin masa lalu Indonesia ini yang dulunya bertikai, kita saatnya rekonsiliasi. Kita bayangkan, di Indonesia ini, di kampung-kampung Pak Karni, calon kepala desa kalah. Mau diangkat menjadi perangkat kepala desa oleh kepala desanya, gak bakal mau, Pak. Misuh-misuh, Pak. Saya ini pangkat saya calon kepala desa kok dihina. Menjadi perangkat desa. Menjadi kami tua. Menjadi modin atau menjadi carik. Gak bakal mau, Pak. Tanya Pak teman-teman. Di desa-desa itu kalau kompetisi kepala desa kalah, bisa 5 tahun, bisa 6 tahun gak omong-omongan. Lebaran pun gak datang. Tapi betul kan Pak? Tapi alhamdulillah. Kami ini bisa mengusung rekonsiliasi Pak Prabowo ini. Subhanallah, Masya Allah Pak Fahri. Yang dulu didukung Pak Fahri. Saya ini jujur saja baru punya pengalaman pertama kali ini saya mendukung Pak Prabowo. Kalau Pak Fahri 3 kali mendukung pengalaman dukung Pak Prabowo. Pak Masinton sudah pernah punya pengalaman dukung Pak Prabowo. Tahun 2009. Ya kan? Saya pertama kali ini. Karena tahun 2014 meskipun partai kami mendukung Pak Prabowo, saya dukung Pak Jokowi sehingga saya dipecat sama Pak Ucok. Saya dipecat gitu. Ya kan? Kenapa? Karena saya lihat ini figur yang negarawan, figur yang ikhlas, mau mengalah, diajak masuk ke kabinet Pak Jokowi, habis bertarung mau. Tidak ada saya temukan di mana ini adalah simbol di Indonesia ini. Jangankan presiden, kepala desanya nggak ada. Yang kedua, udah mau selesai nih, jangan potong dulu. Udah, kepanjangan. Jangan potong dulu sebentar lah, sedikit kali. Macet tadi ke sini sayang kalau macet ke sini. Ya kan udah capek-capek dipotong lagi gitu kan. Nah, yang kedua kami mengusung keberlanjutan. Kenapa kami mengusung yang baik-baik Pak Jokowi kita lanjutkan. Yang kurang sempurna kita sempurnakan. Al-muhafadhah alal qatimis sholih wal akhdhu bil jadidil asl. Melestarikan nilai-nilai lama yang lebih baik, yang masih baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Di dalam rekonsiliasi, di dalamnya ada unsur persatuan dan kegotong royong. Sehingga ini insya Allah menjadi solusi jawaban akan kepemimpinan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045 di tengah-tengah bonus demografi yang ada di sini. Demikian, terima kasih Pak Karni karena sudah banyak diingatkan dan sudah gelisah nanti memotong saya. Ya saya mau tanya. Ada tadi kan bilang
Kalau ada curiga, Tadi suaranya habis begitu saya kok suaranya enggak. tapi sekarang Anda bilang, curiga akan ada kecurangan, kriminal. Curiga aja udah kriminal. Bukan nggak curiga. Saya katakan jangan nuduh-nuduh soal bahwa ada kecurangan. Ya, Nah, namanya kecurangan, kalau mengatakan ada kecurangan itu, namanya kecurangan itu ada tindakan kriminal. Iya. Dan namanya tindakan kriminal itu adalah pidana. Iya. Yang namanya tindakan kriminal itu harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang terang, melebihi cahaya terangnya. Ya kalau udah menuduh, Nah, kalau baru was-was, curiga, was-wasku boleh-boleh saja kan was-was, tapi ini tanda-tanda wong pertandingan belum dimulai kok sudah seakan-akan kalau kita menang ada kecurangan. Ya yuk kita tanding dulu aja. Tanding dulu aja gitu loh. Iya tanding dulu aja. Gak usah was-was begitu. Kok kayak kita gak biasa tanding aja gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pemirsa, Anda tidak akan pernah bisa berhasil maju melawan badai. Tapi Anda bisa maju kalau Anda mengubah arah layar. Bertrand Russell, filosof Inggris, kita teriak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mulai dengan tim sukses Anies Muhaimin, Andi Sinulinga. Ya Bang Karni, saya kembali kepada tema kita itu mungkin nggak satu putaran ya. Jadi saya mulai begini, saya sambungkan aja. Kepuasan Pak Jokowi itu 80% lebih. Gitu. Tapi ketika diminta 3 periode, itu 61% sampai 75%, survei Carta Politika 7-75% itu mereka menolak 3 periode. Bahkan perpanjangan juga menolak. Gak berhasil dong, Kudori. Saya hanya ingin membandingkan begini, tingkat kepuasan itu tidak berbanding lurus dengan keinginan politik untuk tetap berkuasa itu. Itu yang menurut saya yang abai dalam dipotret oleh para teman-teman pollster untuk melihat data yang mereka punya sendiri itu. Kalau kita lihat lagi data survei dari semua survei yang ada, kalau dilempar nama Pak Jokowi baik dalam top of mind sama disiapkan nama, itu 10-18% orang yang memilih Pak Jokowi itu kalau masih nama Pak Jokowi ada di situ. Nah sehingga ini juga menjawab, maksud saya mengatakan begini, kalau dibilang rekonsiliasi, apa yang mau rekonsilier begini? Kalau publik tahu Pak Jokowi sudah selesai, apa yang mau direkonsiliasi? Itu yang saya pertanyakan itu. Nah jadi kalau misalnya dikaitkan dengan satu putaran, hitungan saya, dan itu bisa dilihat ya dalam data-data termasuk data Indobarometer 34%, 26%, Ganjar dan 18%, Anies ada undecidednya 21%. Nah, maka itu menurut saya gambaran bagi saya adalah masuk suara pemilih Pak Jokowi, katakanlah yang 10-18% itu masuk Bang Karni, tapi juga ada pemilih Prabowo yang lari. Lari itu ada dua momentum. Lari pertama ketika Pak Prabowo itu masuk dalam kabinet.
Dan kemudian lari yang kedua adalah setelah berpasangan sama Gibran. Dan itu terkonfirmasi oleh survei-survei terakhir, saya sebut nama aja, survei indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan begitu. Jadi ada tambahan suara dari pemilih Pak Jokowi, tapi ada juga pemilih Pak Prabowo yang lari. Nah, pertanyaannya muncul, apakah tren ini tren yang berhenti stagnan itu atau masih terus berjalan? Keyakinan saya Bang Karni, dengan data-data yang kita miliki juga, bahwa tren ini akan terus berjalan, dia tidak akan statis, ini akan dinamis. Dan saya menduga, ini ada banyak pollster yang survei ini. Di kita, di Willy juga di Nasdem ada, di kita juga tanggal 28 November ini juga survei, itu nanti akan dilihat trennya itu. Karena begini, semua kita bisa menyaksikan beda lembaga survei, beda hasil. Yang paling nampak adalah yang muncul di belakangan waktu ini. Yang surveinya di akhir minggu ketiga Oktober sampai dengan awal November. Coba lihat perbedaan itu. Carta Politika misalnya, itu menempatkan Ganjar Mahfud nomor 1 36%. Kemudian Pak Prabowo 34%. Dan Anies Baswedan itu 24%. Di waktu yang tidak jauh berbeda ini, hanya beda 2 hari. Carta melakukan tanggal 27, Populi melakukan tanggal 29 sampai tanggal 1 November. Tapi kemudian Populi itu hasilnya adalah Pak Prabowo 40%, kemudian Ganjar Mahfud 30% dan Anies 24%. Nah, itu menggambarkan menurut saya ada perbedaan yang signifikan tuh. Nah, saya mau kasih bandingan juga Bang Karni. Kalau Bang Karni lihat Ipsos, ya, kalau saya baca ya di Ipsos itu, saya kira nggak ada yang berani meragukan kredibilitas Ipsos sebagai lembaga riset ya. Itu selisih antara ketiganya itu 31, 28,89. Jadi itu masih dalam batasan margin of error yang ketat sekali itu. Pertanyaannya muncul, ini banyak sekali nih data-data itu. Nah, kita meyakini yang mana? Kan pertanyaannya seperti itu tuh. Nah, saya meyakini sesuatu yang saya anggap tingkat kredibilitasnya tinggi. Tingkat kredibilitas tinggi itu begini, Bang Karni, bukan dari pihak kita. Itu yang saya maksud dengan misalnya contoh. Kalau misalnya saya sebut aja SMRC dan Carta Politika, maka common sense publik itu pasti akan mengatakan cenderung mendukung Ganjar. Kalau katakanlah sahabat saya ini Kodari misalnya, Indobarometer keluar surveinya, karena memang sudah menyatakan akan memperjuangkan satu putaran, maka orang punya pikiran di kepalanya, tendensinya pasti mendukung Prabowo. Bang Karni boleh cek survei-survei yang afiliatif dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Gak ada Bang Karni. Kami ini hanya menonton saja survei-survei yang mahal ini. Dan kami menikmati hasilnya. Dan yang mengembirakan kita adalah ada lembaga riset dari Prancis. Dia punya 50 cabang di 50 negara itu, Ipsos itu. Dan itu menurut kami dengan pendekatan yang kami juga di lapangan, itu jauh lebih meyakinkan kami. Sehingga Bang Karni, saya ingin menyimpulkan sebagai sebuah gerakan boleh satu putaran itu. Tapi saya meyakini tidak akan mungkin satu putaran Bang Karni. Tidak akan mungkin. Itu tidak rasional itu. Mengatakan satu putaran. Tapi sebagai sebuah keinginan, sebagai sebuah harapan, ya kita... Ya kalau bahasa anak sekarang kita jogetin aja Bang Karni. Ya kan, sebagai sebuah harapan. Dan Kodari tadi menyampaikan juga kan bahwa dia menyatakan potensi. Ini kalau kita lihat data dan Kodari mengkonfirmasi juga data Indobarometer sendiri. Dari 43, 26, kemudian Anies 18, sekian persen, undecidednya 21. Kalau tidak dibagi proporsional, dibagi berdasarkan angka banyak, atau Pak Prabowo cuma 43%. Kalau, jadi semua ini masih kalau-kalau ini. Nah, karena masih kalau-kalau,
maka apapun masih mungkin terjadi. Nah tadi saya mencatat apa yang disampaikan oleh Prof. Ikrar. Semua survei yang muncul ini adalah survei akhir Oktober dan awal November sebelum keputusan MK. Dan saya meyakini, Bang Karni, kalau disurvei setelah keputusan MK, saya yakin tren surveinya akan berbeda lagi hasilnya nanti itu. Kira-kira begitu pendapat saya, Bang Karni. Baik, Pak Andi Sinulinga, sekarang tim sukses Ganjar Mahfud, Muhammad Roma Urmuzi. Begini Bang, rekan-rekan sekalian, saya kira dengan adanya pengambilan nomor urut tadi malam sebenarnya kontestasi itu sudah dimulai. Jadi kalau tadi Bung Nusron ini menyampaikan bahwa wong belum bertanding kok sudah ketakutan. Loh, pertandingan itu sudah dimulai karena tahapan pemilu itu sudah sejak berbulan-bulan silam. Coblosan itu bukan pertandingan. Pertandingannya itu adalah serangkaian tahapan pemilu yang sudah kita jalani. Dan di antara sekian banyak rangkaian yang terpenting itu adalah proses nominasi atau pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Itu dilakukan dengan vonis pelanggaran etika berat oleh MK. Sehingga kalau kemudian hari ini yang menyuarakan adanya kecurangan itu hanya kami saja, wajar kalau kemudian partai-partai politik, yaitu kan serangan partai-partai politik yang tidak mengusung calon kami. Ini kan yang menyuarakan bukan hanya kami, yang menyuarakan ini adalah para budayawan, yang jelas tidak punya motif apapun kecuali demi tegaknya nilai-nilai kebaikan. Yang menyuarakan ini adalah aktivis-aktivis pro-demokrasi seperti Pak Gunawan Muhammad, juga Prof. Ikrar Nusa Bakti, yang jelas-jelas dulu atau masa-masa sebelum ini kami juga memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas kepemimpinan dan kepemerintahan Pak Jokowi. Dan juga yang menyuarakan ini adalah mahasiswa-mahasiswa. Kalau kemudian itu dituduh memiliki motif untuk kemudian menginsinuasi kecurangan, apa dasarnya begitu? Kan Mas Butet Kertarjasa, Pak Gunawan Muhammad kan tidak pernah punya motif untuk berkuasa. Yang mereka inginkan adalah nilai-nilai kebaikan dan demokrasi yang sudah ditegakkan dengan perjuangan darah, keringat, dan air mata di tahun 98 dulu. Itu terus mengalami progres, mengalami kemajuan. Yang hari-hari ini anak haram demokrasi yang berupa money politik itu menghantui semua politisi. Nah kalau kemudian nilai-nilai otoritarianisme itu kembali, itu akan menjadi hantu yang paling dahsyat. Karena selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, kita tahu persis bahwa kecurangan itu sudah ada dan dipraktekkan berpemilu-pemilu. Jadi kalau tadi Bung Nusron juga mengatakan bahwa tolong ajari, ya Bung Nusron tinggal tanya sama senior-seniornya di Golkar. Karena yang melakukan kecurangan sebelum menjadi partai, ya Golkar bersama Orde Baru pada waktu itu. Dan korbannya adalah PDIP dan P3 sebelum ada Pak KP. Karena ini bukan hanya isapan jempol, sudah menjadi bahan kuliah yang viral di beberapa waktu lalu, bahwa dosen ilmu politik di salah satu perguruan tinggi di Amerika Serikat, itu bahkan mengatakan, kalau di tempat kita pemilu diketahui hanya beberapa saat setelah coblosan. Tapi kalau di Indonesia pemilu diketahui jauh sebelum coblosan. Ini bukan isapan jempol. Ini kenyataan dan menjadi parodi. Dan itu dipraktekkan untuk menopang tegaknya Orde Baru dengan jalur ABG pada waktu itu. Ini yang saya sebut Golkar, bukan Partai Golkar. Jadi sejarah kecurangan di Indonesia itu berpemilu-pemilu, bukan hanya kali ini. Bahwa kemudian ada bahasa Orde Baru sudah wafat, ya orang-orangnya juga masih hidup semua sampai sekarang. Aktor utamanya sudah wafat, almarhum Pak Harto. Tetapi kan anak-anak didiknya masih banyak. Dan ini bereinkarnasi, bermetamorfosis. Menjadi pejuang-pejuang demokrasi baru yang seolah-olah tidak pernah melakukan kecurangan sebelumnya. Begitu. Anak didiknya itu Pak Surya Paloh. Nah karena itu saya hanya ingin mengatakan pada kesempatan ini, rekan-rekan lembaga survei yang kedua yang saya ingin angkat pada kesempatan kali ini. Lembaga survei ini kan memiliki dua fungsi. Pertama melakukan potret terhadap kondisi saat ini ya, bukan kondisi masa depan, tapi kondisi saat ini.
Yang kedua, melakukan penggiringan opini. Karena itu tidak dipungkiri bisa dilakukan oleh para pollster. Nah, hari ini saya memilih untuk tidak percaya kepada lembaga survei manapun. Karena lembaga-lembaga survei ini tidak mungkin tidak ada yang membiayai. Dan hari ini saya tidak percaya kepada lembaga survei yang katanya tadi memiliki kecenderungan kepada Ganjar Mahfud, juga tidak percaya kepada lembaga survei yang lain yang memiliki kecenderungan kepada calon-calon lain. Jadi lebih baik kita sebagai politisi ini mendengarkan suara di akar rumput dengan seksama. Dan ketika saya datang misalnya ke Kali Klawi di Purbalingga, ketika saya turun ke Paninggaran di Pekalongan, yang saya dengarkan adalah mereka mengatakan, kok negara arep diuntal dewe, kok negara seperti mau dimakan sendiri. Itu yang muncul sekarang di warung-warung kopi. Yang itu kita rasakan sebagai ungkapan hati nurani. Apa yang tadi disampaikan Bung Nusron misalnya seperti pemilihan kepala desa, tidak juga banyak kok kepala desa yang juga menominasikan anaknya. Ini bisa dihitung dengan jari. Jadi persoalan kecurangan atau kemudian pelanggaran etika berat yang hari ini kemudian diputuskan melalui vonis MK-MK itu adalah awal dari kecurangan yang muncul sehingga kemudian seluruh tokoh bangsa ini menyuarakan akan perlunya pengawalan secara serius. Yang berikutnya fenomena yang muncul setelah Pak Jokowi mengumpulkan 197 PJ kepala daerah di istana, 2 hari kemudian baliho Ganjar Mahfud jalan sendiri di Bali alias pindah, begitu ya. Atau kalau mau dikatakan pencopotan. Tetapi kan diakui oleh PJ Gubernur bahwa ini digeser. Ini politik macam apa begitu. Kemudian yang kedua, hari ini pun kita terima di Kota Batam. Beberapa hari yang lalu juga dilakukan pencabutan di Pematang Siantar. Di siang hari bolong dengan mobil yang tulisannya Satpol PP. Dan seragam yang digunakan Satpol PP. Jadi kalau hal-hal seperti ini kemudian kita mengatakan tidak ada masalah apa-apa, maka ada yang salah dengan otak kita. Itulah kenapa kemudian tadi malam Mas Ganjar di dalam pidatonya di KPU yang didengarkan seluruh rakyat Indonesia di depan seluruh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, mengatakan dengan tegas, kita menuju demokrasi yang lebih baik meskipun hari ini demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Saya kira itu. Apa yakin kita masih menuju demokrasi yang baik? Saya jujur Anda tadi melihat, kan mengatakan baliho aja dicabut. itu dia makanya, saya jujur melihat demokrasi kita kalau kita biarkan dan tidak kita kawal secara serius, apa yang dikhawatirkan oleh banyak budayawan turunnya aparatus negara, state aparatus di dalam konteks pemenangan Pilpres besok itu akan menjadi nyata. Karena Indonesia pernah punya pengalaman 32 tahun itu dijalankan. Sehingga tidak sulit untuk merecall kembali memori dan perlakuan itu. Karena usia reformasi masih lebih pendek daripada usia Orde Baru yang kecurangan dilakukan selama sekian lamanya. Yang kedua, saya juga ingin mengajak kepada kita semua agar melakukan gerakan anti kemunafikan. Kenapa? Ciri orang munafik itu diantaranya 2. Kalau berkata bohong, kalau berjanji ingkar. Jangan sampai apa yang dikatakan di depan berbeda dengan apa yang dilakukan. Karena kita sedang mengajari rakyat untuk melakukan hipokrisi demokrasi. Dan itulah yang akan membuat rakyat melakukan social distrust dan diikuti dengan social disobedience atau pembangkangan sosial. Ketika itu terjadi, kita sudah terlambat untuk menyadari bahwa negara ini sudah tidak ditaati lagi oleh penghuni-penghuninya. Saya kira itu. Baik, bagus sekali. Sekarang saya ke Willy Aditya, tim sukses Anies Mohaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pembicara, Datuk Karni. Ada hal yang disampaikan luar biasa oleh teman-teman sebelumnya. Tentu pemilu sebagai sebuah mekanisme korektif dalam sistem demokrasi itu kita butuhkan untuk memberikan insentif baik bagi yang berhasil ataupun bagi yang gagal. Itu kita lakukan biar kemudian pengalaman kita di masa Orde Baru itu hanya home pimpa saja. Hanya shadow
demokrasi. Jadi ini kita pilih sebagai sebuah jalan bagaimana merayakan daulat rakyat itu benar-benar terjadi. Nah, produk dari reformasi itu salah satunya adalah survei, Bang Karni. Survei juga anak kandung dari reformasi. Kenapa? Kalau kita lihat bagaimana scientific approach di dalam kontestasi diperkenalkan, itu kemudian kita memiliki variabel-variabel yang terukur. Nah, cuma yang harus kita lihat, Bang Karni, pada ranah ini apa yang dibilang oleh Mas Romi tadi, kita beranjak pada kuantitatif demokrasi. Nah, hal-hal seperti ini kemudian teman-teman yang harus kita letakkan secara clear and clean adalah standpoint. Dia pollster kah atau dia konsultan kah? Dia tidak bisa separuh belut, separuh ular, nggak bisa. Ini yang kemudian harus jadi koreksi akademik dan etik sekaligus. Kalau enggak, ini sama seperti film Hercules yang teranyar, Bang Karni. Yang hebat tuh bukan karena Hercules itu anak dewa Zeus dan dewa Hera, tapi yang hebat tuh tukang gendangnya. Jadi yang hebat itu bukan Pak Prabowo, tapi kodarinya yang hebat. Tukang gendangnya, kalau di kampung Bang Karni yang hebat tuh tukang jual obat di pasar itu. Jadi, oh ini obatnya obat kuat begini-begini. Nah, ini yang harus kita lihat. Jangan-jangan hari ini yang tidak boleh itu, kalau tadi kemunafikan kata Mas Romi. Yang kedua kesombongan, yang terlalu pongah. Apa itu contohnya? Bagaimana Hillary Clinton saking percaya dirinya, Pak. Itu dengan Donald Trump yang hanya belasan. Kemudian dengan kepongahan itu, babak belur. Apa yang ingin saya sampaikan? Pertama, survei itu adalah potret data. Dia bukan sebuah kebenaran yang sifatnya prediktif. Bagi orang yang memiliki moral dan etik, tanggung jawab mereka kepada publik dan kepada media mengatakan ini bukan prediksi. Ini adalah potret. Tapi yang kita lihat adalah serangkaian series propaganda. Sehingga kita nggak tahu lagi ini ular atau belut atau apa makhluk yang terjadi ini. Inilah yang kemudian harus kita letakkan. Kita nggak boleh mabok dalam hal ini. Jadi kalau toh harus bertaubat pada proses ini, yang ini yang harus kita letakkan. Kebetulan kami di DPR, Bang Karni, sedang menginisiasi undang-undang, revisi undang-undang BPS, Badan Statistik. Itu untuk BPS. Kenapa? Karena konteks seperti ini kemudian dia bisa membuat cacing jadi naga, naga jadi cacing. Yang hitam bisa jadi putih, yang putih bisa jadi hitam. Hajab si Rajab bin Mustajab ini. Ya. Ini yang kemudian home pimpa ini yang gak tahan kita. Jadi nalar akademiknya, nalar ilmiahnya itu hilang ketika dia tidak memiliki standpoint yang clear. Nah, konteks ini yang kemudian harus kita benarkan bahwasanya sebagai sebuah orang yang bernalar ilmiah, pendekatan-pendekatan saintifik itu harus jelas. Tapi tidak kemudian bagian, bos, bro, mas, kalau jenengan itu posisinya pollster, ya pollster. Kalau jenengan itu konsultan, ya silahkan. Ini kan enggak, Bang Karni bayangkan bagaimana usahanya itu ngayunnya luar biasa. 3 periode mentok kejedot. Habis itu Prabowo Jokowi mentok kejedot. Sekarang 1 putar, na'udzubillahi min zalik. Yang harusnya bicara 1 putaran itu ya amin nomor 1 Bang Karni. Gitu Bang Karni. Ini kan kami tidak dalam kerangka itu. Kenapa? 1, kita lihat. Kalau kita verifikasi secara detail hasil-hasil survei yang beredar ini. Yang pertama adalah bagaimana kalau referensinya Uting dari Australia itu. 81% rakyat menginginkan perubahan. Kita breakdown itu. Perubahan apa yang diinginkan oleh rakyat? Pertama, 80% itu khususnya generasi milenial dan Gen Z itu resah bagaimana problem lapangan pekerjaan kita begitu akut sekali. Dulu di awal-awal 80-an Prof masih ingat kita awal 90-an 1% itu pertumbuhan ekonomi ekivalen dengan 800% penyerap 800.000
penyerapan tenaga kerja. Jadi Menteri Tenaga Habis Kerja. itu, Jadi yang Menteri kedua, Tenaga Kerja gagal dong. kamu diam dulu aja. Prof. Itu kan Menteri Tenaga Kerja. Bacotmu kita gantian bacot. Jadi setelah krisis 98 itu decline 1% itu ekuivalen dengan 400.000. Hari ini Prof, 1% itu cuma 120.000 penyerapan tenaga kerja. Nah, bagaimana konsen kita ini bukan barisan fans club yang melakukan ombus-ombus kalau bahasa Bang Uco ini kan, mengombus, meniup-niup ini jadi besar. Tapi bos, ini problem real nih. Bagaimana perubahan itu menginginkan lapangan pekerjaan ini terjadi. Bang Karni, harga pupuk itu luar biasa sehingga Caimin benar-benar ngomong kalau Amin ini berkuasa harga pupuk gratis gitu kan. Itu sederhana aja. Sampai ini Indonesia merdeka, pabrik pupuk kita cuma 5 Bang Karni. Cuma 5 nih. Harga pupuk mahalnya. Bang Karni sebagai orang Padang pasti protes harga cabai mahal, minta ampun kan. Jadi ini gila-gilaan nih. Nah, bagaimana keluar dari proses ini. Yang kedua, harga-harga kemiskinan ini 80%. Jadi kita kembali kepada pokok soal kita. Bagaimana berpemilu ini melagakan apa yang bisa menjadi way out. Jadi bukan kemudian silau dengan fans club gemoy-gemoy gitu. Aduh mama gitu kan. Prosesnya adalah melagakan bagaimana imajinasi Indonesia ke depan yang 100 tahun Indonesia emas itu bagaimana. Dikonfirmasi dengan jejak rekamnya. Itu yang harus kita lihat dari proses ini. Jadi kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maka kemudian apa-apa yang pernah disolidkan sebelumnya, apa-apa yang pernah kita letakkan sebagai basis etis dan common commitment dalam negara demokrasi berbasis negara hukum, ayo sama-sama kita jaga ini. Toh siapa sih yang buktinya kami partai politik ini kan sebagai kesatria untuk bertanding. Buktinya kita mendaftarkan paslon kita ke KPU, buktinya kita siap bertanding. Nggak ada orang yang mau kalah dalam pertandingan. Karena kecurangan itu seperti kentut yang tidak jelas bentuknya tapi baunya busuk sekali. Jadi kita jaga ini bersama-sama, kita no viral no justice sama-sama. Dan terakhir Bang Karni, saya ingin tutup ini dengan perkataan makan lontong Padang pakai sendok, makan lontong Medan pakai sendok dan garpu. Kalau ingin perubahan, pilih nomor 1. Pemirsa, saya ingatkan untuk para politisi, mereka yang berbohong untukmu, satu hari mereka juga akan berbohong untuk melawanmu. Filosof Inggris John Locke. Kecuali kamu juga udah berbohong untuk dia. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang saya undang tim sukses Prabowo Gibran, Fachri Hamzah. Baik, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sebenarnya ingin mengulang beberapa persoalan yang selama ini sudah saya sering katakan untuk merespon
isu-isu yang mungkin makin lama akan makin hangat di hari-hari ke depan. Namanya juga pemilu, ya. Pemilu itu ada sebagaimana politik secara umum, ada elemen-elemen idealnya, gagasan-gagasan yang luhur, ya, demokrasi dan sebagainya. Tapi ada elemen-elemen yang kasar di dalamnya. Salah satunya adalah pemilu dan pencoblosan itu. Sebenarnya kita tidak bisa menghindari benturan besar di situ. Tetapi karena namanya demokrasi, ya kita tentu akan semakin beradab melihat konsekuensi daripada pemilu itu sendiri. Saya juga ingin nyampaikan ini karena ada Prof. Ikrar nih di sini, karena beliau juga baru selesai jadi duta besar, mungkin kembali untuk menulis begitu sebagai komparasi, ya, karena beliau di Tunisia itu juga ada demokrasi baru pasca Ben Ali. Saya kira juga kita perlu semacam refleksi lah untuk melihat kenapa kita ini berada dalam kekacauan yang seolah-olah kekacauan ini mempersulit kita untuk mendefinisikan sebenarnya pertengkaran semacam apa yang sedang terjadi di dalam pemilu kita. Sehingga dia sering menyeret ada banyak pemain yang sebenarnya kita tidak kehendaki juga kalau orang-orang itu ikut bermain dalam sistem kita ini. Jadi pemanasan-pemanasan kemarin itu terutama waktu di MK, saya terus terang juga menerima itu kata-kata Pak Jokowi yang mengatakan ini kebanyakan drama dan sebagainya itu, karena memang banyak hal yang akhirnya hanya bisa kita lihat sebagai drama gitu. Dan substansinya sebenarnya tidak terlalu kuat gitu. Kenapa substansinya tidak terlalu kuat? Ya itu tadi karena definisi kedisiplinan kita untuk mendefinisikan sistemnya juga tidak kuat. Ya, misalnya yang pertama itu partai politik tentang keanggotaan misalnya. Kan memang tidak ada kedisiplinan mendefinisikan keanggotaan partai politik. Sehingga kalau ada orang baru masuk langsung menjadi kader inti partai atau pimpinan partai, kan memang terjadi di semua partai. Tidak ada keharusan untuk berjenjang dan sebagainya, enggak ada itu, tidak diatur itu. Itu bisa bisa-bisanya kompromi di dalam partai politik aja kok. Memang ada partai yang agak lama, kemudian jenjangnya itu relatif lebih ketat, tapi ketat tidaknya jenjang itu tidak diatur sebagai sesuatu yang memang harus ditegaskan secara disiplin, seperti orang mengatur sistem party ID misalnya di negara-negara demokrasi itu. Sehingga nanti ini berefek kepada yang kedua, soal nominasi. Nggak ada aturan nominasi. Siapa yang boleh dicalonkan, siapa yang tidak boleh dicalonkan, bahkan partai politik menjebak diri untuk cukup happy sebagai penjual tiket. Gitu. Dan dengan diberlakukannya threshold misalnya baik di kompetisi pilkada ataupun di pilpres, ya, itu akhirnya memang yang namanya nominasi tidak dikontrol oleh partai politik. Padahal harusnya partai politik itu mengontrol proses nominasinya. Barang siapa yang ingin menjadi politisi suatu hari, dia harus pernah terdaftar 5 tahun misalnya minimal untuk jadi bupati, ya, 7 tahun mungkin jadi gubernur, ya, dan seterusnya lah, 10 tahun mau jadi presiden, baru kemudian kewibawaan partai politik bisa ditegakkan. Dan barulah ada distribusi normal terhadap keanggotaan partai politik. Sekarang ini kalau kita punya bos partai politik bukan pengusaha, itu nyaris pengusaha nggak berani masuk ke partai politik. Sehingga memang partai politik itu memang seperti kata Bung Nusron tadi itu, ya banyak duafanya begitu. Dan proses untuk mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang punya istilahnya itu kemampuan lah ya,
fundraising dan sebagainya itu lama sekali. Ya. Bahkan juga sampai sekarang itu dalam sistem kita, baik di pilkada di daerah-daerah maupun di pilpres, nggak ada pengusaha mau jadi pengurus partai, dia tahu dia cuma nanti perlu beli tiket aja kok di ujung. Nggak perlu itu menjadi anggota, ngerepotin diri, ngurus-ngurus anggota nggak perlu gitu. Nah semua kekacauan ini ya kita yang buat gitu, jadi jangan kita sesalin gitu loh. Jangan ditarik ini jadi isu moral, dinasti lah, segala macam ya kan. Menghalalkan segala cara, nepotisme. Omong kosong ini kita yang buat kok gitu. Jadi jangan ditarik ke isu gitu padahal memang sistemnya kita tidak buat gitu. Jadi itu hal-hal yang pertama yang saya lihat kenapa kekacauan ini berlanjut dan ini akan terus berlanjut. Saya masih melihat ada beberapa yang mungkin akan menjadi problem ke depan. Misalnya tadi saya bicara tentang membership, yang kedua saya bicara tentang nominasi, itu kacau. Yang ketiga tentang kompetisinya juga kacau. Siapa ini yang harus bertarung ini dalam pemilu ini? Semua orang masuk gelanggang kok. Mohon maaf ya tadi teman-teman mempersoalkan pollster. Saya mempersoalkan media misalnya. Media nggak diatur. Pemilik partai sama pemilik media bisa bergabung dan ugal-ugalan gitu loh ya. Ada lagu partai yang lebih dihafal daripada lagu Indonesia Raya. Saking seringnya masuk ke TV-nya gitu. Nggak ada yang ngatur, ini kompetisi liar kok. Dan kita juga tahu kalau kita tidak punya akses kepada media, berat juga ya, untung sekarang ada sosial media. Tapi tadi seperti ada yang mengatakan TV misalnya itu masih banyak penontonnya di daerah-daerah, emang benar. Dan kita ini agak kewalahan menghadapi partai-partai yang punya TV. Ini juga problem. Sehingga sekali lagi playing field-nya itu ramai, pemainnya terlalu banyak. Termasuklah nanti kelompok-kelompok yang menyebutkan dirinya netral dan sebagainya. Padahal kita sudah tahu itu juga pendukung calon tertentu dari dulu juga. Yang namanya lawannya Prabowo dari zaman Orde Baru sama, setiap Prabowo mau nyapres itu datang jadi budayawan, menjadi intelektual dan tokoh masyarakat. Kelakuannya gitu terus. Padahal dia tuh lawannya Prabowo dari dulu. Begitu terus. Ya banyak lah, kita nggak usah sebut nama yang nangis-nangis itu loh. Gitu. Jadi menurut saya ya, kita tidak mengatur siapa yang harus berkompetisi. Gitu. Sehingga setuju saya soal pollster. Pollster itu bermacam-macam, ada pollster akademik, ya kan? Orang survei dibiayai oleh biaya publik, ya kan? Lalu dengan biaya publik itu dia meng-announce itu seperti LIPI misalnya atau universitas, iya. Tapi kalau orang memang survei sebagai konsultan politik, ya lain lagi ceritanya. Karena dia harus mengadvise, ya, melakukan endorsement dan sebagainya kan begitu. Termasuklah kekacauan menurut saya konstruksi dari persoalan MK. Gitu. Itu kacau juga itu. Betapa hebohnya diceritakanlah itu. Konspirasi, rusak MK apa. Aduh lebay banget itu. Padahal itu ya, kalau saya ya Bang Karni, saya nggak tahu Bang Karni kan wartawan hukum yang paling senior lah. Dalam konstruksi Mahkamah Konstitusi tidak ada yang namanya conflict of interest. Karena dia mengadili norma. Kalau Gibran datang ke Mahkamah Konstitusi sebagai Gibran, saya Gibran Raka Buming Raka datang ke Mahkamah Konstitusi mengajukan judicial review atas satu undang-undang yang membatasi saya untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Siapa yang melarang? Siapa yang bilang itu conflict of interest? Memperjuangkan hak kita atas konstitusi bukan conflict of interest. Karena normanya akan berlaku bagi semua orang. Ini dihubungkan dengan Pak Anwar, ya kan? Saya ini kenal Pak Anwar Usman ini, Pak. Nggak ada orang lebih lurus dari Anwar. Ini orang Bima. Anda cek recordnya. Nggak ada orang lurus lebih dia tuh. Saya kalau ngomong sama Pak Anwar, ngomong ngalor ngidul pakai bahasa daerah tentang daerah kami, ketawa. Tapi begitu kita ngomong perkara, dia melengos.
Saya jamin moralnya dari 9 hakim MK itu yang paling benar moralnya itu Anwar. Hanya karena dia menikah dengan adiknya Pak Jokowi jadi rusak moralnya. Ini menghakimi cinta namanya ini. Apa urusannya? Gitu loh. Jadi menurut saya ini akhirnya jadi tangis lah. Biasa itu. Dibuka sama Pak Jimli, bagus Pak Jimli dia buka. Ini orang, saya tahu betul tuh siapa dari 9 hakim itu kader partai politik. Dan selamat dia di situ karena didukung oleh partai politik. Ya udah mulai jelas lah karena udah disebut bahwa semua melanggar gitu kan. Nah jadi lagi-lagi Bang Karni, ini semua adalah pertarungan akhirnya dan semua elemen-elemen ini diajak dalam pertarungan. Tapi kalau kita mau jujur, kalau dianggap bahwa pemilu ini akan lebih curang, nah makanya saya terus terang juga, saya tidak setuju, nanti saya akan ceritakan kenapa, saya nggak setuju juga teman-teman di timnya Pak Nusron, kita nih Pak Nusron, terlalu banyak bicara satu putaran, ya biarlah itu orang lain ya. Karena itu akhirnya seolah-olah ya rencana curang begitu. Padahal kalau bicara curang, mana yang lebih curang pemilu 2019 dengan pemilu 2024? Pemilu 2019 itu presidennya adalah tidak boleh cuti. Dia adalah kandidat. Dia yang akan jadi presiden lagi. Seluruh birokrasi sipil dan militer tahu bahwa dia akan terpilih lagi. Sehingga mereka tidak mungkin punya sikap yang berbeda. Partai politiknya itu dominan, besar. Dan kita tahu kelakuan sebagian dari partai politik yang punya pejabat, punya menteri dan sebagainya itu. Termasuk punya instrumen di jalur kekuasaan keamanan. Kita tahu juga. Pastilah kalau curang, pasti lebih sempurna curangnya dari sekarang. Partainya oposisi, sosial media makin galak. Dan tidak fair karena juga, ya mohon maaf lagi-lagi nih, ini juga jadi pertarungan jadi nggak mantap gitu ya. Kandidat ini tiga-tiganya ada dalam kabinet. Terus naratif kita ini kacau. Ini dibilang ada oposisi, perubahan dan sebagainya. Kalau orang mau oposisi, mentalnya juga harus oposan. Berani nggak bikin keputusan keluar dari kabinet, kami lawan kabinet ini. Begitu mental oposisi. Saya Bang Karni bukan untuk menyombongkan diri. Waktu ketua umum saya, itu presiden partai saya yang dulu ditangkap oleh KPK, kita rapat. Ini bagaimana? Lawan, saya bilang. Lawan siapa? KPK. Lawan KPK. Saya bilang begitu. Nggak ada cara lain kita survive kecuali kita melawan. Benar Bang Karni. Saya bilang kalau nggak mau yang lain tiarap aja. Saya lawan sendiri. Selamat partai Bang. Ini enggak ngomong oposisi tapi masih di dalam pemerintahan. Kan rusak permainan kita gitu loh. Jadi kalau kita mau mengajarkan sesuatu yang luhur kepada bangsa ini, bertarunglah dengan aturan yang benar semaksimal mungkin dan dengan cara itu kita kalah atau menang. Menang terhormat, kalah terhormat. Playing field harus diatur, mental kita dalam bertarung harus diatur. Sekarang saya mohon maaf ya, ini kita jadi lemes nih. Kalau teman-teman sebelum bertarung kita udah saling menyalahkan. Belum bertarung kita. Udah gitu bertarungnya juga nggak jelas. Semua ada dalam kabinet. Yang mungkin curang semua ada dalam kabinet. Bagaimana kita mengatur permainan seperti ini Bang Karni? Jadi yang terakhir Bang Karni yang saya mau katakan. Makanya kalau Bung Kodari itu prinsipnya dari gelagat pemilih dalam survei. Kami memang mengatakan sejak rekonsiliasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi 2019 ada isyarat kuat bahwa bangsa ini sedang ingin-inginnya bersatu karena berkali-kali berpecah. Karena itulah muncullah gagasan rekonsiliasi dan Pak Prabowo dan Pak Jokowi membentuk kabinet besar yang rencananya mau diteruskan. Versinya macam-macam, termasuk yang diusulkan oleh Bung Kodari. Tapi yang di kami sebenarnya waktu itu menginginkan kabinet keluar satu calon, yang kendung di luar silakan jadi oposan dan melawan eksistensi kabinet dan program-programnya.
tidak terjadi, tapi tetap sekarang ini ada rekonsiliasi dan koalisi besar. Kami berharap bahwa jalan ini memang yang sedang dipilih oleh rakyat Indonesia, bahwa rakyat Indonesia sedang ingin ada rekonsiliasi, persatuan, agar Indonesia bisa terbang menjadi besar di masa-masa yang akan datang. Itulah kemungkinan, Bang, yang menyebabkan orang menduga bahwa Prabowo Gibran akan menang 1 putaran. Jadi itu memang ada dalam narasi dan keinginan rakyat, kira-kira begitu, Bang. Kan enak ngedengarnya kalau kayak begitu. Kita kan dengarnya dari Kodori ya. Ya, Sama dari Gibran sendiri. ya. Maka rakyat ada reaksi. Jadi itu harapan rakyat, kira-kira gitulah, Bang. Oh, jadi Terima kasih, Bang. ya, tapi bagi saya Anda terlalu mengeneralisir. Gini, Anda tadi bilang media, televisi. Tidak satu wartawan saya pun saya izinkan jadi caleg. Apalagi jadi tim sukses. Saya 50 tahun jadi wartawan. Tidak pernah punya partai politik. Bahkan Anda bisa cek. Ada apa hubungannya? Dia mau. Itu kan persoalan. Jokowi dihubungkan bukan karena anaknya pilih profesi lain. Dia profesi yang sama. Tapi saya mau bersaksi, Bang. Tunggu Dalam dulu. hal ini, Abang dan TV One dan ILC is the best, Bang. Udahlah, menurut saya. Iya, makanya saya protes tadi. Iya. Saya Saya kan tidak menyebut anunya Abang. Ini ada yang lain, Bang. satu lagi, saya udah berapa kali juga bilang, waktu Ibu Mega terpilih, saya bukan orang PDIP. Ibu Mega melalui Pak Endro, bujuk saya jadi jaksa agung. Tanya Pak Endro. Dan saya tolak, karena saya mau jadi wartawan. Mantap itu, Bang. Ya, itu dia, Bang. Kita bersyukur masih ada Bang Karni. Luar biasa, Bang. Ya, satu lagi. Anak saya pilih profesi politik, bukan kayak saya. Dia tamatan Ohio State, jurusan politik. Siapa? William Liddell. Dan kemudian S2-nya di Westminster, Inggris. Lalu dia mau jadi apa? Iya dong. Politik dong. Tapi saya nggak pakai gelora, Bang. Harusnya pakai gelora, Bang. Nyalonnya. Udah duluan dia. Baik. Sekarang tadi Anda mau nambahin apa? Sekarang. Oh iya, Prof. Ya, ini saya senang sekali nih Bung Fahri mengaitkan dengan Tunisia ya. Saya cuma ingin menjelaskan ya, semoga politik Indonesia itu enggak seperti Tunisia ya. Apa yang saya maksud di sini ya, ini presidennya sekarang ya, Kais Saied itu bukan dari partai politik ya. Dia ahli hukum tata negara ya. Dan dia memang sangat anti partai politik ya. Makanya benar. Dan makanya kemudian itu dia bubarkan parlemen ketika saya akan pulang ke Indonesia ya. Ketika saya akan mengakhiri jabatan saya sebagai duta besar di Tunisia, dia bubarkan partai politik, dia bubarkan parlemen. Sampai detik ini belum ada parlemen. Jadi dia menjadi penguasa tunggal. Dia yang menentukan siapa jadi Perdana Menteri, siapa jadi menteri dan sebagainya. Itu fenomena pertama. Yang kedua, saya juga nggak mau Indonesia seperti Tunisia karena pengalaman saya selama di sana, itu yang namanya anak-anak muda, nih Bung Fahri ya, anak-anak muda itu barang sekali yang ikut di dalam pemilihan umum. Ya, kenapa mereka tidak ikut pemilihan umum? Ini maaf, ini juga ada fenomena yang sama dengan Indonesia. Karena mereka melihat itu permainan politisi itu lebih banyak mencari uang untuk dirinya sendiri dan partainya ketimbang
itu memperjuangkan kepentingan rakyat ya. Makanya yang ikut pemilu di Tunisia itu persentasenya kecil sekali ya. Jadi ini yang harusnya juga di jangan sampai terjadi di Indonesia ya. Dan saya harus berani juga mengatakan satu-satunya partai politik di Tunisia yang benar-benar partai politik yang menjalankan fungsinya sebagai artikulasi kepentingan, komunikasi politik, agregasi kepentingan, rekrutmen politik dan sebagainya, itu cuma satu, yaitu Ennahda ya. Itu kalau apa? Rashid Ghannouchi ya. Jadi itu kalau di Indonesia itu partai ini mirip lah dengan mantan partainya Bung Fahri Ali gitu. Fahri Hamzah ya. Jadi kan dia nyebutin tadi mantan partai dia kan. Nah sekarang saya juga mengatakan, dan itu satu-satunya partai yang bekerja di Tunisia. Yang lain itu nggak bekerja dia. Jadi saya makanya berharap jangan sampai Indonesia seperti Tunisia, di mana seorang presiden membubarkan partai politik dan kemudian dia menguasai politik sendiri tanpa adanya checks and balances. Yang kedua, jangan sampai rakyat Indonesia, khususnya generasi muda, kemudian sangat apatis terhadap politik, sehingga kemudian mereka tidak mau datang ke tempat pemungutan suara ya, di TPS-TPS yang sekarang. Kalau itu terjadi, menurut saya kita akan mengalami suatu proses politik yang boleh dikatakan sangat berat ya untuk masa depan demokrasi kita. Itu, makasih. Terima kasih. Sekarang terakhir, Mas Hinton Pasaribu. Iya. Terima kasih Bang Karni. Beruntung kita pada masa kolonial itu belum ada Pak Kodari, konsultan politik berbalut lembaga survei. Kalau disurvei pada saat itu, Bang Karni, mau merdeka enggak? Pasti enggak. Pasti tidak. Bahkan setelah merdeka pun kita, Laskar, saya pernah dengar cerita dari senior-senior kita itu, Laskar masuk ke kota setelah proklamasi diproklamirkan oleh Bung Karno. Laskar-laskar kita itu masuk ke kota menyampaikan pesan-pesan merdeka tuh, merdeka, merdeka gitu kan. Dengan gegap gembita gitu sembari nenteng senjata, merdeka gitu. Yang di pinggir jalan itu ada yang menyambut dengan sebut merdeka, antusias merdeka, ada yang merdeka, merdeka, nyambut belum. Kenapa? Kau lihat tuh ada intel Belando gitu. Artinya Bang Karni, ya, kalau ketika masa Orde Baru kemarin juga ada model-model konsultan dan lembaga survei, Soeharto nggak jatuh Pak. Pasti ditanya, masih senang Soeharto nggak? Pasti bilang senang. Karena intelnya di mana-mana. Pengen Soeharto ganti nggak? Pasti bilang enggak. Itu. Nah jadi kalau hari ini coba dipropagandakan ya, satu putaran apa segala macam. Bagi saya itu seperti menentang fakta di tengah-tengah masyarakat sekarang. Bahkan Bang Karni kalau kita dengar dan baca informasi dari salah satu media teman-teman yang tempatnya Bang Karni dulu yang melakukan investigasi informasi itu, pasca putusan MK, Pak Prabowo ketika ketemu Pak SBY juga, ini gawat juga ini setelah putusan MK ini, ada potensi penurunan. Gitu loh. Nah kemudian, setelah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, itu jelas Bang Karni, pelanggaran etik berat. Jadi biar nanti Bung Nusron tidak lagi sesat dalam gelap-gelap tadi, saya kasih cahayanya Bung Nusron. Apa yang menjadi keresahan publik hari ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu? Ya, konstitusi itu adalah nadinya sebuah bangsa. Nadi ini coba diputus.
aliran darah dalam nadi ini diputus dengan putusan MK itu. KKN, korupsi, penyelewengan terhadap kewenangan tentang kepentingan publik, Pak. Diselewengkan menjadi kepentingan privat. Ada korupsi di sana. Kolusi, jelas. Dalam rekomendasi dan kesimpulan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membuka ruang intervensi pihak luar terhadap Mahkamah Konstitusi. Nepotis, ya jelas. Paman, ponakan. Nah, jadi kita nggak usah, maksud saya kontestasi, tapi jangan membegal konstitusi. Ini yang harus kita jaga, Pak. Siapapun boleh memiliki hak untuk dicalonkan maupun mencalonkan. Sepanjang tidak menabrak aturan tadi. Ini yang aturan kan yang ditabrak. Mahkamah Konstitusi itu dibentuk untuk menyelesaikan seluruh persoalan dalam perundang-undangan dan konstitusi kita. Setelah amandemen, hakim diberikan kekuasaan, kemandirian dalam kekuasaan kehakiman tadi. Dan itu ditabrak semua. Nah ini yang kemudian, ini yang disebut dengan potensi-potensi kecurangan tadi. Karena sudah dimulai dengan cara-cara curang. Kita nggak boleh menutup mata tentang kritik publik hari ini dengan kita reduksi dengan survei-survei. Nggak bisa, Pak. Datanglah ke tengah-tengah rakyat itu. Tanyakan. Mereka nggak ngomong aja secara gamblang protes. Tapi seiring waktu, kalau ini dipaksakan, ya saya yakin gelombang itu akan datang. Rakyat akan mencari jalan keadilannya sendiri. Kita nggak bisa membiarkan ini, ya, seakan-akan ini persoalan kontestasi. Wah ini belum bertanding, udah nggak kalah. Nggak di situ, Pak. Siapa bilang? Kalau kita tanding itu ya tanding, gitu loh. Tapi kalau curang hal lain lagi, Pak. Apa kita mau curang-curangan ngurus bangsa ini? Kan tidak, Pak. Bertanding. Demokrasi itu mengatur seluruh pertandingan tadi. Secara fair dia. Tapi kalau ada yang curang, loh masa kita biarkan ada kecurangan? Nah ini yang selalu diingatkan bahwa kita jangan terulang kembali. Terulang kembali itu dalam konteks di masa Orde Baru, Pak. Reformasi ini kan mengkoreksi dari pelaksanaan kekuasaan ketika masa Orde Baru. Kita nggak ingin mengulangi ada kejahatan demokrasi itu. Kita nggak ingin pemilu ini hanya ajang ritual prosedural 5 tahunan. Orde Baru juga ada 5 tahun. Ajang 5 tahun itu pemilu. Tapi apakah itu berlangsung jujur? Tidak. Berlangsung secara fair? Tidak. Ada intimidasi di sana. Ada pengerahan kekuasaan negara di sana. Dan ini sudah dimulai, bukan kita takut kalah. Tidak, kita ingatkan. Lu jangan curang gitu loh. Jangan menggunakan tangan kekuasaan untuk melakukan kecurangan karena sudah dimulai dari MK. Early warning ini penting buat penyelenggara negara yang memegang kekuasaan hari ini. Agar apa? Agar demokrasi kita ini sesungguhnya harusnya ini pemilu ini bagian dari tahapan-tahapan konsolidasi demokrasi itu, Bang Karni. Sehingga perjalanan bangsa kita ini bisa stabil ke depan.
Bukan dengan cara-cara curang begini. Kalau cara-cara curang, pasti dia akan mendatangkan perlawanan-perlawanan. Karena rakyat pasti mencari jalan keadilannya. Dengan cara apa? Dengan cara prosedural dia dikalahkan, maka dia akan mencari jalannya untuk menemukan keadilan tadi. Nah, sekarang demokrasi, sistem dalam negara demokrasi ini sudah kita atur. Kelembagaan kenegaraannya juga sudah diatur. Kalau ada sengketanya juga sudah diatur. Nah ini kita menuju tertib berdemokrasi, mengelola negara secara stabil dalam bingkai demokrasi ini, malah ini ditabrak. Inilah menjadi sumber dramanya. Ini lagi bukan lagi drama. Gitu loh. Ini bukan lagi drama, saya katakan ini kejahatan sesungguhnya. Ini begal, pembegal konstitusi ya, yang memaksakan keinginan untuk ikut berkontestasi. Siapa yang bilang ini belum tarung kok kalah? Ini keresahan publik yang disampaikan. Seorang pemimpin, dia harus menyampaikan, dia harus peka dengan apa yang menjadi fenomena dan menjadi keresahan di tengah-tengah publik. Jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Terus kemudian kita bilang ini seakan-akan baik. Enggak baik Bang Karni hari ini. Siapa bilang hari ini baik? Kita ingin demokrasi ini berlangsung baik. Kita semua berharap iya. Maka kita sampaikan, jangan diulangi cara-cara curang seperti di masa Orde Baru. Itu Bang Karni. Kalau ini dipaksakan, ya, saya sudah berkali-kali katakan, kemarin juga saya katakan, Pak Harto 97 itu menang di atas 70%. Hasil proses pemilu. Pemilunya curang. 98 diprotes. Habis dilantik diprotes rakyat Bang Karni. 98 turun. Dipaksa oleh kita-kita yang menduduki gedung DPR dan gerakan rakyat lainnya yang tidak menginginkan kecurangan. Jadi hari ini kita lihat sudah banyak yang resah dengan situasi ini. Resah dengan ketidakpastian demokrasi ini berdemokrasi. Karena apa? Diisi kaum-kaum yang munafik tadi disampaikan. Manipulatif. Udahlah. Hentikan cara-cara manipulasi ini. Hentikan cara-cara palsu ini. Hentikan cara berpura-pura ini. Inilah sumber-sumber malapetaka buat bangsa ini. Hentikan drama kepalsuan ini. Sekarang yang kita inginkan melalui pemilu ini adalah cara-cara yang demokratis Bang Karni. Bukan kita takut kalah, tidak. Gitu loh. Ini bukan sekedar menang kalah kontestasi pemilu ini. Pemilu ini langsungkanlah secara benar, demokratis. Tidak ada penyalahgunaan kewenangan kekuasaan. Jangan ada intimidasi terhadap masyarakat sipil, mahasiswa dan lain-lain. Kalau ini dengan cara-cara yang fair, demokratis, maka kepemimpinan yang legitimate akan bisa membawa bangsa ini melaju ke depan. Kalau tidak, ini akan konflik terus Bang Karni. Emang kita mau sampai kapan? Sampai kapan kita mau beranjak maju kalau cara-cara curang ini dipertahankan? Penguasa yang jolim itu ya penguasa yang menggunakan cara-cara curang. Baik. Sebelum saya tutup, ada yang saya lupa. Yang mengumumkan bisa satu putaran bukan hanya Prabowo Gibran, tapi juga Anies dan Muhaimin. Ya ini sebagai imbangan maksudnya, atau gertakan, atau memang ada
skenario yang udah disusun. Setiap tim ada skenario loh Bang Karni. Gimana kalau nggak Ya, punya skenario? maksudnya kan skenario curang tadi. Hah? Saya mau nyerahkan ini ada daftar kecurangan yang sudah kami kumpulkan untuk kepentingan jurnalistik. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, saya menawarkan kepada musuh-musuh saya agar mereka berhenti berkata bohong tentang saya. Dan saya akan berhenti mengatakan kebenaran tentang mereka. Andreas Stephenson, politisi Amerika. Kita ketemu MC yang akan datang.